menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 1 Februari 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini, yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Markus bab 5 ayat 1-20. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus penuh kuasa, sehingga roh jahat pun takut, takluk kepadanya. Mereka bahkan memelas, memohon agar Yesus jangan menyiksa mereka. Roh jahat takluk pada kuasa Yesus. Mereka tunduk, mereka pun mengakui kuasa Yesus. Saudara-saudaraku, kita mau hidup di bawah kuasa siapa?
kuasa roh jahat yang membawa pada dosa dan kebinasaan, atau kuasa kasih Yesus yang penuh kasih dan menyelamatkan. Dengan mendengarkan kisah Injil hari ini, semoga kita semakin dimantapkan untuk hidup di dalam kuasa kasih Yesus. Marilah berdoa. Ya Yesus, kami ingin hidup dalam kuasa-Mu. Lindungilah kami selalu. Semoga kami Kau beri kekuatan untuk menghadapi setiap tipu muslihat dan bujuk rayu roh jahat yang membawa kami pada dosa dan menjauh daripada-Mu. Demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.